Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak hari ini bertemu dengan Ustazah Ahda, kita akan belajar matematika. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, mata pelajaran matematika. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini yaitu 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajarannya, setelah bermain mencari pasangan nama dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara urut dan loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan membahas mengenai membilang dan menulis bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Baik, anak-anak, perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Yang A, ada 1.000, dibaca 1000. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada 4 angka ya anak-anak. Kalau 4 angka berarti sudah masuk ke bilangan ribuan. Kalau kita urutkan dari belakang, nah ini 0 yang paling belakang merupakan satuan, kemudian yang ini puluhan, ini ratusan, dan ini ribuannya. Maka dibaca 1000. Yang B, 2.000, dibaca 2000. C, 3.000, dibaca 3000. Yang D, coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada 4.100. Nah, berarti anak-anak harus perhatikan yang angka paling depan ini merupakan ribuan. Ya, jadi ini 4000, kemudian angka selanjutnya merupakan ratusan. Ratusannya adalah 1. Kemudian puluhannya 0 dan satuannya 0. Maka dibaca 4100. Yang E juga seperti itu ya anak-anak. 4 ini merupakan ribuan, 2-nya ratusan, 5-nya puluhan, dan 0 satuan. Maka kita membacanya 4250. F, 5.500, dibaca 5500. Baik, sekarang kita lanjutkan yang G. Ada 6.050. Nah, anak-anak perhatikan, yang paling depan ini adalah ribuan ya. Jadi ribuannya adalah 6 menjadi 6000. Ratusannya 0. Kalau ratusannya 0, tidak perlu kita sebutkan ratusannya. Kemudian ada 50. Maka cukup kita baca 6050. H, 7.150, dibaca 7150. Dan yang terakhir ada 10.000, maka dibaca 10.000. Jadi ribuannya adalah yang 10 ini, ratusannya 0, puluhannya 0, dan satuannya 0. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah belajar cara membaca dan menulis bilangan. Sekarang kita akan berlatih isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Coba anak-anak perhatikan nomor 1. Nah, ini adalah bilangan loncat ya. 1000, setelah itu 2000, kemudian 3000, maka di sini berapa anak-anak? Nah, ini bilangan loncat 1000 ya.
Maka jawabannya adalah 4.000 dan yang terakhir 5.000. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2. Nah, di sini ada 1.500. Selanjutnya ada 2.500. Kira-kira ini loncat berapa ya anak-anak? Ya, sama seperti yang di atas, ini juga loncat 1.000. Maka 1.500, kemudian 2.500, ini adalah 3.500, kemudian 4.500, dan loncat 1.000 lagi menjadi 5.500. Nomor 3, nah di sini ada 2.000. Kemudian ada 4.000. Loncat berapa kira-kira anak-anak? Ya, benar. Loncatnya 2.000 ya. Maka setelah 4.000, karena loncat 2.000, maka di sini 6.000. Kemudian selanjutnya ada 8.000. Dan yang terakhir ada 10.000. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk mengurutkan bilangan, anak-anak kita harus perhatikan dulu angka yang di depannya. Nah, angka yang di depannya ini semuanya ribuan ya anak-anak. Nah, ribuannya, kalau semuanya berbeda ribuannya, maka kita bisa langsung mengurutkan. Contoh, nah di sini ada 5.250, kemudian 3.250, 1.250, 2.250, dan 4.250. Kita perhatikan ribuannya, kira-kira sama atau berbeda ya anak-anak? Ya, ribuannya berbeda ya anak-anak. Jadi kalau berbeda, kita akan mudah mengurutkannya. Kita lihat ribuannya dari yang terkecil karena perintahnya urutkan bilangan dari terkecil sampai terbesar. Nah, yang terkecil adalah, nah ribuannya yang terkecil yaitu adalah 1.000. Nah, di sini ada 1.250. Berarti yang terkecil adalah 1.250. Kemudian yang terkecil selanjutnya yaitu yang ini ya, 2.250. Kemudian yang mana kira-kira anak-anak? Ya, benar, yaitu adalah 3.250. Kemudian ada 4.250 dan 5.250. Sekarang yang di bawahnya. Nah, di sini ada bilangan 1.100, 2.250, 5.400, 4.200, dan 3.050. Nah, kira-kira ribuannya dari yang terkecil yang mana anak-anak? Ya, yang ini ya, 1.100. Maka kita tulis yang pertama 1.100, kemudian yang terkecil berikutnya adalah yang ini, 2.250. Kemudian yang mana lagi? Ya, yaitu 3.050. Kemudian 4.200. Dan yang terakhir 5.400. Maka cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita harus melihat dulu angka ribuannya ya anak-anak. Kalau berbeda bisa langsung kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Yang pertama, anak-anak lihat ini ada peternakan A. Kira-kira ini bacanya berapa ya anak-anak? Ya, benar, 3.000. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur setiap bulannya. Kemudian peternakan B menghasilkan berapa butir telur anak-anak? Ya, 1.500. Peternakan C menghasilkan
3.500, peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur, dan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulannya? Nah, jadi sekarang kita lihat dulu ribuannya anak-anak. Dari peternakan A, B, C, D, dan E, mana ribuannya yang paling banyak? Yang paling banyak itu adalah peternakan A dan peternakan C ya, karena sama-sama 3.000, 3.000-an. Nah, karena sama-sama ribuannya 3, maka sekarang kita lihat ratusannya. Peternakan A ratusannya 0 dan peternakan C ratusannya 5. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah peternakan yang C. Maka, peternakan yang paling banyak menghasilkan telur per bulan adalah peternakan yang C. Selanjutnya nomor 2. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, sekarang yang paling sedikit anak-anak, kita lihat dulu dari ribuannya. Kira-kira dari semua bilangan ini, mana ribuannya yang paling sedikit anak-anak, yang paling kecil? Ya, yaitu adalah 1.500. Maka peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan, jawabannya adalah peternakan B. Nah, cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, di sini ada 4.750. Kira-kira dibaca berapa anak-anak? Ya, dibaca 4.750. Maka ribuannya adalah 4, ratusannya adalah 7, puluhannya 5, dan satuannya 0. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang nomor 2. Titik-titik dibaca titik-titik. Nah, ini belum diketahui anak-anak. Yang sudah diketahui adalah ribuannya 1, ratusannya ditulis 0, puluhannya 0, dan satuannya 0. Jadi kira-kira lambang bilangannya seperti apa? Ya, lambang bilangannya adalah 1.000. Kira-kira ini dibaca berapa anak-anak? Ya, benar. Jawabannya adalah 1.000. Jadi 1.000 dibaca 1.000. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan hasil dari penjumlahan. Nah, perhatikan berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, kalau yang ditanya jumlah, maka kita harus menambah ya, harus menjumlahkan atau menambah. Kita lihat dulu anak-anak, perusahaan A ada berapa kotak susu kemasan? Dan perusahaan B ada berapa kotak susu kemasan? Ya, perusahaan A ada 1.200 kotak dan perusahaan B ada 3.000 kotak. Maka ini kita jumlah ya anak-anak dengan susun ke bawah. Jadi jumlah susu kotak semuanya 1.200 kita tambah dengan 3.000. Maka hasilnya adalah 4.200. Nah, cara menjumlahkannya yaitu dari belakang dulu anak-anak, dari satuannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0.
2 ditambah 0 sama dengan 2. 1 ditambah 3 adalah 4. Maka hasilnya adalah 4.200. Seperti itu ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Nah, anak-anak, maka kita harus tahu dulu berapa kotak susu kemasan perusahaan B dan E. Yaitu perusahaan B ada 3.000 kotak dan perusahaan E ada 2.200 kotak. Kemudian jumlah susu kotak semuanya kita susun ke bawah cara menjumlahkannya ya. 3.000 ditambah 2.200. 0 tambah 0 adalah 0. 0 tambah 0 menjadi 0. 0 tambah 2 hasilnya 2. 3 tambah 2 hasilnya 5. Maka jumlah susu kotak B dan E adalah 5.200. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa menerima apa yang Ustazah sampaikan dengan jelas. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup, Ustazah mau mengingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.